warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Kiki Purnamasari dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Luar Biasa dari kelas A1 dengan NIM 211F100275. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang masalah sosial yang terdiri ada 3 subtema. Yang pertama ada konsep masalah sosial, dan yang kedua tujuan pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial, dan yang ketiga ada manfaat pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial. Yang pertama saya akan menjelaskan konsep masalah sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, permasalahan sosial bisa terjadi dikarenakan adanya perubahan atau perkembangan zaman dari berbagai aspek. Permasalahan kegagalan adalah hal yang wajar dalam hidup. Hanya saja setiap manusia menyikapi setiap permasalahan itu dengan pemikiran, perasaan, dan sikap yang berbeda. Pengertian permasalahan sosial secara umum. Permasalahan sosial merupakan kondisi yang tidak diinginkan oleh masyarakat, sehingga dapat mengganggu ketentraman masyarakat, dan perlu adanya tindakan sebagai kesepakatan bersama untuk mengatasi dan menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Permasalahan sosial juga dianggap sebagai persoalan karena menyangkut dengan tata kelakuan yang bersifat immoral atau berlawanan dengan hukum, yang sifatnya dapat merusak individu atau kelompok tertentu. Permasalahan sosial umumnya juga timbul dikarenakan adanya unsur-unsur ketidaksesuaian kebudayaan atau masyarakat, di mana dapat membahayakan suatu kehidupan individu atau masyarakat, sehingga dapat menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial, yang menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Faktor penyebab masalah sosial ada 6. Yang pertama dari faktor ekonomi, yang kedua faktor sosial, ketiga faktor budaya, yang keempat faktor psikologis, yang kelima faktor biologis, dan yang keenam faktor teknologi. Masalah ekonomi tidak lagi dipandang sebagai kekurangan untuk mencukupi kebutuhan, tetapi juga mempengaruhi dalam pengaturan distribusi dan produksi, yang mempengaruhi kondisi ekonomi bangsa dan kemudian berimbas kepada kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Contohnya, orang yang benar-benar miskin tidak mendapatkan bantuan, sedangkan orang yang bisa dianggap sebagai orang mampu bisa mendapatkan bantuan dikarenakan ada berhubungan dengan pihak yang berwenang. Faktor penyebab permasalahan sosial yang kedua yaitu faktor sosial. Faktor sosial yang menjadi permasalahan ekonomi merupakan suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada di dalam masyarakat dan kemudian menjadi suatu perbedaan yang sangat mencolok. Biasanya permasalahan faktor sosial ini menjadi penyebab pada kesenjangan sosial, salah satunya kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Faktor permasalahan sosial yang ketiga yaitu budaya. Faktor budaya ini biasanya terjadi karena ketidaksesuaian pelaksanaan nilai-nilai, norma-norma, dan kepentingan sosial. Contoh faktor budaya yang biasanya terjadi yaitu kenakalan remaja, konflik antar suku, diskriminasi, pernikahan sejak dini, perceraian, dan masih banyak yang lainnya. Munculnya budaya luar yang dianggap sebagai budaya baru yang ternyata menerabas dan membuat masyarakat tidak berperilaku disiplin dan menerapkan budaya yang tidak diharapkan oleh masyarakat secara luas. Faktor permasalahan sosial yang keempat yaitu psikologis. Faktor psikologis merupakan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial. Contoh permasalahan sosial ini biasanya dari faktor agama, yaitu munculnya raja-raja palsu, juga munculnya gerakan separatis anti pemerintah. Dan yang kelima yaitu dari faktor biologis.
merupakan masalah sosial yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian dalam lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat. Contoh faktor biologis ini yang terjadi pada masa sekarang yaitu dengan adanya COVID-19. Faktor penyebab masalah sosial yang terakhir yaitu teknologi. Kemajuan teknologi dianggap jadi hal yang sangat luar biasa dan membantu banyak pekerjaan serta beberapa masyarakat. Akan tetapi tak serta-merta teknologi ini bisa digunakan atau menguntungkan untuk semua pihak. Kemudahan teknologi ini juga bisa memicu permasalahan sosial, terutama bagi masyarakat yang bisa disebut dengan ketinggalan zaman atau masih manual. Contohnya yang paling umum pada saat ini yaitu memesan makanan dengan ojek online atau GoFood, juga bepergian menggunakan Grab seperti itu, ojek online sama aja. Mungkin bagi masyarakat yang lain yang bisa menggunakan teknologi ini sangat membantu untuk pekerjaan mereka. Akan tetapi untuk yang bekerja sebagai penarik becak, ojek pangkalan, dan juga penjual makanan yang tidak bisa menggunakan teknologi. Jadi yang manual itu penjualannya lebih sepi daripada yang bisa teknologi, karena tidak semua masyarakat bisa menggunakan teknologi ini. Ada 7 bentuk-bentuk masalah sosial. Bentuk-bentuk masalah sosial yaitu yang pertama, kemiskinan, dan yang kedua, pengangguran, ketiga, kriminalitas, yang keempat, kesenjangan sosial, kelima, pandemi, dan yang keenam, kenakalan remaja, yang terakhir, pendidikan yang tidak merata. Pada saat ini, permasalahan kemiskinan ini sudah sangat merata di berbagai negara, yang disebabkan oleh kelangkaan alat, pemenuhan dasar, atau sulitnya akses pada pendidikan dan pekerjaan. Faktor pengangguran tersebut bisa saja menjadi satu permasalahan sosial yang kemiskinan dikarenakan belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, dikarenakan masyarakat juga membutuhkan alat. Hingga saat ini memang tidak bisa langsung menghapuskan masalah sosial yang kemiskinan, karena masalah sosial kemiskinan ini sudah mendarah daging di negara Indonesia. Selain faktor pengangguran, faktor kemiskinan ini bisa terjadi karena ada 2 hal. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Dan yang kedua dari faktor pengangguran. Masalah pengangguran ini juga termasuk dalam permasalahan faktor ekonomi. Karena pengangguran terjadi biasanya disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan atau para pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Karena masalah pengangguran menyebabkan munculnya kurangnya produktivitas, penurunan pendapatan masyarakat, dan menyebabkan masalah kemiskinan secara global. Masalah pengangguran yang berkepanjangan ini juga dapat menimbulkan faktor psikologis pada orang tersebut ataupun keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga jadi permasalahan sosial karena akan menyebabkan kekacauan politik, keamanan, dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang ketiga yaitu kriminalitas. Kriminalitas adalah kejahatan. Beberapa tindakan yang termasuk dalam unsur kriminalitas yaitu bisa jadi dari ucapan yang tidak sesuai, tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial, serta mengganggu keselamatan masyarakat, baik secara ekonomi, politik, maupun psikologis. Permasalahan sosial di Indonesia yang juga masih terjadi adalah kriminalitas, dikarenakan dengan adanya banyak pengangguran, maka pengangguran tersebut bisa saja melakukan tindakan kriminalitas, misalnya seperti mencuri, menjamret, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dan terjadinya pembunuhan karena adanya
kecemburuan, dan kesenjangan sosial. Terlebih pada masa modern saat ini, tindakan kriminalitas yang diistilahkan sebagai cybercrime, yakni sebuah perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan melalui lewat perantara seperti sosial media dengan internet yang berbasis kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Karakteristik kejahatan di dunia maya ini sangat berbeda pada kejahatan di dunia nyata dari ruang lingkup, pelaku, sifat, dan modus. Faktor yang keempat yaitu kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan suatu kondisi di mana ada ketidaksesuaian sosial yang terjadi di dalam masyarakat, kemudian menjadi suatu perbedaan yang mencolok. Biasanya kesenjangan sosial ini terjadi pada masyarakat yang kaya dengan masyarakat yang miskin, pejabat dengan orang biasa. Faktor kesenjangan sosial ini pada umumnya terjadi dikarenakan adanya kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Beberapa konflik sosial yang terjadi pada Indonesia karena adanya sentimental antar suku, agama, penduduk asli dengan pendatang, dan lain sebagainya. Misalnya, antara kemudahan mengakses yang didapat oleh orang kaya dan kesulitan akses yang didapat oleh orang miskin. Hal ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, juga pengaruh dari letak geografis dan faktor demografis masyarakat. Faktor yang kelima, penyakit, yaitu pandemi atau endemi. Penyakit bisa menimbulkan permasalahan sosial. Faktor ini yang terjadi pada saat ini yaitu pandemi COVID-19 yang membuat munculnya berbagai masalah baru dan berdampak pada masalah ekonomi, kriminalitas, dan lain sebagainya. Permasalahan sosial yang berasal dari munculnya penyakit baik pandemi maupun endemi, ini berbagai fasilitas kesehatan yang kurang bisa diakses karena adanya berbagai batasan, sehingga banyak masyarakat yang tidak tertolong. Dari faktor pandemi ini, banyak juga masyarakat yang kekurangan pangan dikarenakan banyak akses pekerjaan yang ditutup, serta aturan-aturan pembatasan untuk masyarakat, sehingga membuat warung-warung kecil itu menjadi kekurangan pelanggan. Dengan terjadinya pandemi COVID-19 ini menyebabkan berbagai dampak bagi masyarakat. Yang pertama, mulai dari masalah ekonomi, pengangguran, pendidikan, masalah sosial, dan lain sebagainya. Dan yang keenam yaitu kenakalan remaja. Kenakalan remaja termasuk juga permasalahan sosial dikarenakan adanya pengabaian sosial sehingga menyebabkan perilaku-perilaku yang menyimpang. Biasanya kasus kenakalan remaja ini terjadi mulai dari anak yang sering bolos sekolah, merokok, minum minuman keras, balap liar, dan lain sebagainya. Kasus kenakalan remaja ini biasanya terjadi dikarenakan adanya kurang matangnya emosi. Maka dari itu, dalam perkembangan anak yang masih remaja itu diperlukan pengawasan oleh orang tua. Dikarenakan pada usia tersebut mungkin anak masih belum bisa mengontrol emosinya sehingga membuat emosinya meledak dan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Membahas kenakalan remaja, ada beberapa preventif terhadap kenakalan remaja. Yang pertama, memberi arahan terhadap anak pergaulan bebas, dan yang kedua, tidak bersikap keras tetapi tegas, menjalin komunikasi efektif terhadap anak, mendukung hobi anak, selama itu hobi yang positif, dan ada juga mengawasi pergaulan anak tanpa membatasinya. Jadi biarkan anak itu bergaul bebas dengan teman-temannya selama itu hal positif, karena
semakin anak dikekang, maka semakin juga pikirannya juga memberontak, emosionalnya juga pun naik. Jadi sebagai anak itu benar harus diatur, tetapi tahu batasannya juga. Tidak semua anak suka diatur, boleh diatur, tetapi lebih ke dibebasin dengan secara halus untuk mengarah ke hal yang positif. Diberitahu bahwa hal itu negatif, hal ini yang positif, seperti itu. Sebelumnya, preventif sendiri itu apa? Preventif adalah suatu pengendalian sosial dan tindakan yang dilakukan untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di waktu yang akan datang. Barusan dijelaskan tentang preventif kenakalan remaja, sedangkan ini saya akan membahas tentang kuratif kenakalan remaja. Kuratif itu apa sih? Apa yang dimaksud dengan kuratif? Kuratif itu bisa disebut dengan penyembuhan. Jadi kuratif sendiri itu untuk kesehatan. Kuratif kesehatan adalah upaya pencegahan untuk mengobati anak tersebut supaya tidak semakin parah. Ada beberapa kuratif terhadap kenakalan remaja. Yang pertama, rehabilitasi terhadap remaja penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, membawa anak ke psikolog agar konsultasi dengan mental yang sedang dialami. Karena kesehatan mental bagi anak itu sangat penting. Jika mentalnya tidak bisa dikendalikan dan berada di bawah tekanan, maka anak itu akan memberontak, akan bergaul bebas dengan teman-teman yang lainnya tanpa ada batasannya. Dan mungkin, oh saya gini, kenapa? Ya soalnya saya suka gini, gak mau diatur-atur, seperti itu. Jadi kesehatan mental sangat penting untuk anak. Dan yang terakhir, memberi hukuman atau sanksi kepada anak. Karena tanpa dikasih sanksi atau hukuman, maka anak itu nakalnya semakin menjadi-jadi, maupun di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, maupun di keluarga. Jika tidak diberi sanksi, anak itu nakal tidak ada henti-hentinya. Sebelum dia kapok diberi sanksi yang menurutnya itu sangat sulit, bisa jadi seperti itu. Kenakalan remaja saat ini hukumnya itu penyalahgunaan narkoba. Banyak anak remaja yang sering menggunakan narkoba dikarenakan dari beberapa pendapat anak remaja bahwasannya dengan memakai narkoba, dengan meminum narkoba, maka pikirannya itu akan lebih ringan. Misalnya dia punya masalah, maka dia minum narkoba, mungkin dia sudah tidak terbebani oleh masalah tersebut, tetapi tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ada beberapa faktor penyalahgunaan narkotika dan psikotropika kepada remaja. Yang pertama dari faktor kepribadian, bahwasanya mereka sudah terbiasa dengan hidup mewah, dan ketika dia mengalami masalah, maka dia larinya langsung ke narkoba tersebut. Ada beberapa hal yang termasuk dalam faktor pribadi, yaitu genetik, personal, kesehatan, dan gaya hidup yang memiliki pengaruh dalam menentukan remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Kurangnya pengendalian diri, misalnya dengan coba-coba karena belum mengetahui apa dampak negatif dari narkoba tersebut. Dan faktor selanjutnya dalam penggunaan narkoba yaitu faktor dari keluarga. Kurangnya kontrol kedua orang tua sehingga jarang mempunyai waktu mengontrol anaknya. Yang kurang perhatian di dalam keluarga cenderung mencari perhatian di lingkungan luar keluarga, dikarenakan mereka juga butuh perhatian.
Kurangnya penerapan disiplin dan tanggung jawab. Tidak semua penyalahgunaan narkoba itu dari masalah broken home. Misalnya, semua anak memiliki potensi yang sama dalam keterlibatan penyalahgunaan narkoba. Maka orang tua harus sering mengontrol anaknya dalam pergaulannya, karena jika tidak sering dikontrol maka pergaulannya akan bebas. Mungkin dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi jika dia tidak dikontrol oleh keluarganya, maka dia akan meneruskan pergaulannya itu ke arah yang negatif, karena dia mikirnya, oh saya loh gak dimarahi sama keluarga saya, sama orang tua saya, ya sudah saya lanjutkan saja. Biasanya anak berpikir seperti itu. Sehingga penerapan disiplin dan tanggung jawab terhadap anak itu sangat penting untuk mengurangi resiko penyalahgunaan narkoba dan pergaulan bebas. Yang ketiga, faktor lingkungan. Biasanya anak remaja zaman sekarang itu, jika dia tidak memakai atau meminum narkoba, maka dia tidak masuk ke dalam kelompok pertemanan tersebut. Misalnya ada geng dari si A dan ada geng lagi dari si B. Yang si A ini pemakai narkoba, sedangkan yang si B ini tidak pemakai narkoba. Maka jika si B ini mau main ke si A, syaratnya harus meminum narkoba tersebut, baru bisa gabung oleh pertemanan mereka atau circle mereka. Biasanya dalam lingkungan pertemanan seperti itu. Masyarakat yang individualis biasanya terdapat pada kota-kota besar karena cenderung kurang peduli terhadap orang lain dan lebih mementingkan dirinya sendiri. Dan yang keempat, faktor pendidikan. Bahwasanya siswa tersebut belum mengetahui dampak dari penggunaan narkoba tersebut, sehingga dia kayak coba-coba seperti itu. Belum tahu dampaknya ke depannya itu narkoba itu seperti apa, baik buruknya itu seperti apa, tapi narkoba itu gak ada baiknya. Yang kelima, faktor masyarakat dan komunitas sosial. Bahwasanya banyak komunitas-komunitas di kota, jika dia atau anak remaja tersebut tidak menggunakan narkoba, maka dia akan diasingkan oleh komunitas tersebut. Dan akhirnya dia ingin berteman dengan mereka, dan akhirnya dia harus meminum atau memakai narkoba tersebut untuk gabung pada komunitas tersebut. Dan hilangnya perhatian dalam sebuah hubungan keluarga tersebut. Dan yang keenam, faktor populasi yang rentan. Dari lingkungan tersebut, lingkungan masyarakat tersebut, bahwasanya dominan banyak remaja yang memakai atau meminum narkoba, sehingga dia juga ke bawah atau juga kepancing oleh teman-temannya bahwasanya dia harus menggunakan atau meminum narkoba tersebut. Mungkin dalam lingkungan tersebut, jika tidak minum, oh dia tidak gaul, oh katanya dia keren, tapi kok tidak mau meminum narkoba. Nah, seperti itu. Dalam lingkungan yang rentan banget sama teman-teman yang memakai narkoba, itu sangat susah untuk dihilangkan. Karena kan bahwasanya ada satu provokator, maka yang lainnya ini ikut. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari materi masalah sosial ini, setiap manusia, setiap makhluk sosial itu memiliki masalah, entah itu dari ekonomi, entah itu dari faktor sosial, entah itu dari budaya. Jadi kita sebagai makhluk sosial harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jika ada masalah, jangan sampai kita membawanya ke dalam hal yang
ke negatif, dan kita harus mengatasi dengan secara positif dan harus berpikir panjang, tidak berpikir pendek. Oh, saya mungkin harus ngambil keputusan yang ini, tidak memikir ke belakangnya, seperti itu. Banyak pelajaran yang diambil dari materi ini, misalnya dari kurangnya lapangan pekerjaan. Mengapa harus menunggu ada lapangan pekerjaan? Mengapa kita kok gak ada inisiatif atau ide buat lapangan pekerjaan sendiri, sehingga kita juga bisa membantu orang lain untuk mendapatkan pekerjaan. Pernah mendengar atau melihat quotes seperti ini: sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat bagi orang lain. Jika kita berpikir pendek, menunggu lapangan pekerjaan yang datang, menunggu lapangan pekerjaan yang kosong, kenapa tidak kita sendiri yang menciptakan lapangan pekerjaan tersebut? Mungkin itu susah, tapi setidaknya mencoba, karena dengan banyaknya pengangguran di Indonesia ini, kurangnya inisiatif dari orangnya sendiri. Mungkin banyak inisiatif, tetapi mungkin cara menjualnya itu seperti yang biasanya, layak biasanya, maksudnya kurang menarik, seperti itu. Dari kemiskinan bukan karena kita tidak dapat memenuhi kebutuhan, tapi lebih ke kita belum bisa mengatur keuangan tersebut. Tapi dengan meminimalisir keuangan, bisa jadi ekonomi akan semakin membaik. Contohnya mengutamakan fungsi daripada gengsi, seperti itu. Tadi dijelaskan juga bahwasanya kesehatan mental itu sangat penting bagi anak remaja. Menurut saya bukan bagi anak remaja saja, tetapi untuk semua orang, kesehatan mental itu sangat penting. Apabila kita ada masalah, sebaiknya jangan dipendam sendiri. Kita sharing-sharing sama teman. Tapi kita sharing-sharing sama teman, bisa sharing-sharing dengan orang tua. Tapi mungkin kalau orang tua sulit untuk sharing bagaimana masalahnya dan cara mengatasinya. Lebih ke teman dekat dan bisa dipercaya, seperti itu. Tetapi jangan sampai teman itu menyarankan ke hal yang negatif. Jadi kita cerita atau curhat itu ke orang yang benar-benar bisa dipercaya, serta tidak akan mengarahkan kita ke hal yang negatif. Karena kesehatan mental itu, saat kita banyak tekanan, mental kita down, kita menurut saya kayak gak ada semangat, banyak masalah, seperti itu. Dengan tidak meminum atau memakai narkoba, solusinya ya gitu, ke psikolog. Kalau nggak gitu, cerita ke teman, sharing-sharing bagaimana solusinya yang ini, bagaimana pendapatnya, dan jangan sampai menjerumuskan diri sendiri ke hal yang negatif. Menurut saya seperti itu. Tadi menjelaskan juga tentang kenakalan remaja dengan menggunakan narkoba, bagaimana cara mengatasinya, dan kita sebagai teman, pada anak pengguna narkoba, kita harus bagaimana. Kalau bisa, kita itu ngasih tahu hal buruknya memakai narkoba itu seperti apa, terus efeknya itu seperti apa, seperti itu. Mungkin ini tidak mudah, tetapi mengapa kita tidak mencoba? Mungkin ini tidak akan dihiraukan kepada pemakai narkoba. Mungkin ini akan dianggap sepele,
Tetapi tidak ada salahnya kita mengasih tahu bahwasanya dengan memakai narkoba itu tidak akan mengarahkan ke hal yang baik, akan tetapi mengarahkan ke hal yang buruk. Dari kesenjangan sosial, dari faktor sosial, kita sebagai makhluk sosial perlu untuk memilih pergaulan, bukan karena pergaulan tidak mau bergaul dengan yang lain, akan tetapi kita perlu membatasi pergaulan dengan orang-orang yang mengarahkan kita ke hal yang negatif, karena pengaruh negatif itu sangat mudah daripada pengaruh positif. Pikiran kita lebih mudah terjerumus ke arah yang negatif daripada ke arah yang positif. Jadi lebih baik membatasi pertemanan jika itu tidak mengarahkan ke hal yang positif bagi diri kita. Menurut saya seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Mungkin ada tutur salah kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.